Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Wonderful bersama saya Pratama. Kali ini kita akan bahas topik yang ringan-ringan sedikit gitu ya. Kemarin beberapa video kemarin kita sudah bahas cukup dalam gitu ya beberapa emiten. Nah kali ini kita akan coba bahas satu fenomena atau suatu istilah ya yang ada di bursa saham terkait sell in May and go away. Itu mitos atau sebuah fakta yang terjadi di bursa saham. Nah ini kita akan bahas melalui video kali ini dan kita langsung mulai aja ke topik pembicaraan kita. Sebelum itu mungkin seperti biasa kita disclaimer dulu bahwa ini bukan referensi untuk teman-teman menjual atau membeli suatu instrumen apapun. Ini hanya sifatnya referensi saja. Oke teman-teman. Nah jadi istilah sell in May and go away ini berhubung kita sekarang sudah di bulan Mei ya. Jadi timbullah masalah istilah ini muncul lagi terutama di beberapa hari pertama gitu ya sejak bulan Mei berlangsung gitu ya. Indeks kita turun, udah turun 1,9% di bulan Mei ini. Jadi turun, sempat naik satu hari, turun lagi hari ini, seperti itu. Jadi sebenarnya sell in May and go away ini apa? Jadi ini kita coba berikan dulu penggambaran buat teman-teman awalnya kenapa ada istilah ini gitu. Dan pastinya kalau istilah-istilah bersifat saham gitu pasti datangnya dari luar. Jarang istilah saham yang datangnya dari Indonesia gitu, karena kan kiblat kita untuk yang lebih senior itu di luar, di Amerika, di US sana. Jadi sebenarnya untuk sell in May and go away ini berasal dari sana juga, bahwa istilah ini adalah istilah umum untuk menggambarkan tren musiman dalam pasar saham. Sederhananya gini teman-teman. Jadi fenomena sell in May and go away itu adalah di mana pasar menunjukkan suatu kecenderungan untuk menghasilkan hasil return yang negatif pada bulan Mei hingga September. Jadi puncaknya di awal bulan Mei. Jadi orang menjual segala macam itu sell on May and go away katanya kan. Jadi puncak tekanannya itu terjadi di bulan Mei pada dasarnya. Kalau menurut definisi sell in May and go away ini. Jadi sebenarnya sell in May ini sebenarnya adalah gini. Bulan Mei adalah awal mula dari musim panas. Ini sejarahnya lah. Sehingga ada asumsi bahwa pelaku pasar yang terutama yang senior, hedge fund dan lain sebagainya banyak berlibur gitu. Ya walaupun hedge fund pasti ada jadwal pekerjaan gitu ya, tapi pada dulunya adanya seperti ini, para pelaku senior ini pada berlibur. Sehingga volume perdagangan saham berkurang dan cenderung memiliki volatilitas rendah. Jadi karena volumenya nggak ada, jadi marketnya gitu-gitu aja gitu ya pada saat itu. Sehingga orang memutuskan bahwa oh ya udahlah kita liburan dulu, nanti pada bulan Oktober kita balik lagi kayak gitu. Nah inilah awalnya dasarnya adanya istilah sell in May and go away ini sendiri. Jadi setelah itu pada dasarnya kita harus ngelihat gitu kan, apakah ini benar-benar terjadi di bursa gitu. Apakah ini suatu istilah aja atau kan benar-benar terjadi di bursa kan gitu. Tenang aja, tim udah melakukan riset kecil-kecilan lah gitu ya. Kita akan coba lihat kenyataannya seperti apa yang terjadi di bulan Mei gitu. Oke, ini kita coba lihat dari sisi kinerja saham bursa di Amerika dan juga di Indonesia. Jadi kita pakai Dow Jones, pakai Nasdaq, S&P 500 dan juga IHSG. Ini kita jadikan suatu acuan dalam 20 tahun ke belakang. Ini di bulan Mei. Mungkin ada yang bertanya kan, Mas, kenapa cuma di bulan Mei aja? Kenapa tidak dari Mei sampai September gitu kan? Nah, kita cuma melihat di bulan Mei aja karena satu, simplicity, kita ngelihat dari sisi kinerjanya gimana, karena kita tahu puncaknya itu di bulan Mei ada tekanan jual, jadi kita lihat di sini aja. Sama nanti ke depannya ada data lagi untuk menunjang, jadi kita bisa tahu oh ternyata dari Mei ke Oktober itu seperti apa gitu, September Oktober itu seperti apa. Tapi ini kita fokuskan dulu di sini gitu ya teman-teman, bahwa kita ngelihat di sini ada data. Nah, ada data ini teman-teman bisa lihat bahwa setiap yang warna hijau dia positif, setiap yang warna merah dia negatif gitu kan pada bulan Mei. Kalau kita lihat di sini sebenarnya lebih banyak di IHSG dalam bentuk merah ya di bulan Mei. Dan S&P 500 cenderung rata-rata saja gitu kan, lebih sedikit merahnya gitu kan. Dan teman-teman lihat sendiri 2012, 2011, 2010 hampir rata di bulan Mei. Semuanya negatif gitu ya. Di 2019 juga rata, di 2021 ya 50-50 dan di 2022 juga 50-50. Dan di sini tidak ada gitu. Tidak ada negatif. Dan kalau kita cari secara kesimpulan, pada dasarnya gini, summary-nya gini. Pada bulan Mei di Dow Jones itu up probability-nya sekitar 65%. Di Nasdaq itu 65%, di S&P 500 itu 75%, dan di IHSG itu 55%. Jadi dibandingkan dari asalnya sana gitu kan, dari Amerika sana, dari para trader investor di luar sana, di barat lah gitu kan, bukan di dalam negeri.
Karena ini istilah internasional, otomatis di sana juga merasakan gitu kan. Ternyata probability di bulan Mei yang paling jelek itu justru di IHSG. Walaupun tidak sampai di bawah 50% dalam 20 tahun terakhir, tapi memang kenaikannya itu hanya probability-nya 55% gitu. Jadi ya hampir 1:1 lah, bisa naik bisa turun gitu. Nah sebenarnya ini angka ini jelek atau tidak nanti di slide selanjutnya akan kita jelaskan sedikit. Tapi lihat di sini bahwa ternyata tidak serta-merta pasti gitu kan dari sisi sell in MGW akan berlangsung. Bahkan cenderung lebih banyak tidak merah lagi di bursa Amerika sana. Jadi untuk istilah itu mungkin saja bisa dipakai di satu kondisi, tapi di satu kondisi juga di bulan Mei juga ternyata banyak yang hijaunya gitu. Nah terutama ya teman-teman di Indonesia sendiri bulan Mei memang lah jadi memang agak relevan sell in MGW ini di Indonesia karena di bulan Mei ini termasuk tergolong kurang baik 55% karena rata-ratanya 60, 65, 70 gitu di atas 60%. 55 itu di bulan Mei 1 sama di bulan Agustus 1. Dan yang terjelek bahkan di bulan November. Jadi tidak ada. Jadi malah istilah sell on November and go away tidak terdengar di Indonesia tapi sell on Mei. Padahal hasilnya sebenarnya Mei dengan Agustus itu punya satu strata yang sama gitu kan, di mana kenaikannya probability index untuk naik itu hanya 55%. Di bulan November malah cenderung untuk negatif gitu kan, atau istilahnya di bawah 50%. Nah di bulan Desember itu sendiri 95%. Ini harusnya 100%, tapi karena tahun lalu malah buat rekor gitu kan, dalam 20 tahun terakhir Desember selalu hijau malah tidak ada gitu kan. Nah itu terjadi, ya itulah namanya pasar gitu ya. Statistik berbicara seperti apa, ternyata ada aja force major yang berlangsung seperti itu. Jadi kalau kita simpulkan ya teman-teman, sell in MGW ini ada atau tidak, kita melihat sebenarnya itu balik lagi ke mekanisme pasar. Jadi tidak 100% ada, jadi tidak harus misalnya bulan Mei langsung kita tarik seluruh uang kita, ya enggak juga gitu. Karena terbuktinya di pasar Amerika gitu kan justru probability-nya lumayan tinggi. IHSG yang memang cukup rendah. Jadi memang wajar kalau misalnya di bulan Mei si pasarnya kurang bergairah segala macam. Memang secara track record dalam 20 tahun ke belakang ya kita bisa menyimpulkan seperti itu. Nah, jadi sebenarnya strategi kita sebagai investor atau trader itu seperti apa gitu. Dan sebelum itu teman-teman coba perhatikan, setelah bulan Mei justru probability-nya cukup tinggi. 60%, 85%, 55%, 60%, 75%. Jadi termasuk tinggi lah di pertengahan ini. Jadi setelah bulan Mei mungkin kita turun, justru di setelahnya itu akan terjadi kenaikan indeks gitu kan. Hingga November nanti ada terjadi koreksi sedikit atas kenaikan ini, baru biasanya terakhir ditutup oleh window dressing, biasanya seperti itu. Nah jadi kalau kita totally untuk kita exit the market within this month gitu kan, Mei, dan kita baru nyampe lagi di bulan Oktober, kita akan kita bilangnya bisa aja kehilangan kesempatan untuk kita mendapatkan profit di daerah-daerah sini gitu kan, di Juni, Juli, Agustus, bahkan September seperti itu. Jadi memang strategi yang kita bisa sampaikan, dan saya dari dulu selalu bilang kita nggak usah lihat terlalu masif dari sisi ternyata sell in MGW kita harus jualan segala macam, enggak. Kita fokus aja ke yang memang benar-benar bisa diukur gitu. Contohnya gini, maksudnya ternyata fundamental Indonesia seperti apa, ekonomi makro seperti apa, ekonomi mikro seperti apa. Itu yang secara investor bisa kita lakukan. Gimana inflow asing gitu kan, gimana volatilitas di market. Kita bisa lihat dari situ dibandingkan kita ngelihat dari istilah-istilah. Istilah itu bisa kita cari, tapi kita harus proof dari data. Nah, datanya kan sudah berbicara nih bahwa sebenarnya masih 50-50 aja, tidak serta-merta harus seperti itu gitu. Dari trader ya lebih mudah gitu kan, kita melihat kalau trennya masih baik, ya kita bisa entry gitu kan. Tapi kan kalau kondisi market sekarang, saya dan tim gitu kan, dan member-member yang lain juga kita udah mitigasi risiko dari akhir tahun lalu. Jadi kita risk kita juga udah kita kurangi dari akhir tahun lalu, karena kita tahu market ya kurang baik sejak November tahun 2022 ya, November dan akhir tahun lah kita ngelihatnya. Sehingga sampai sekarang kita belum bisa menaikkan risk kita dari sisi trading. Tapi kalau teman-teman yang investing yang menggabungkan antara seperti kita juga menggabungkan technical dan juga fundamental, ya itu balik lagi ke strategi kita. Kalau masih murah dan trennya masih oke, kita masih bisa entry di market seperti itu. Jadi balik lagi ke pasarnya seperti apa, pasarnya masih oke kah, masih murah kah, atau juga ekonomi makro kita masih baik kah, dan lain sebagainya. Itu yang bisa menentukan kita lebih bijak
gitu. Dibandingkan kita harus fokus dengan istilah-istilah yang ada di pasar. Oke, itu aja mungkin penjelasan dari kita, cukup singkat, semoga teman-teman dapat gambarannya. Untuk terakhir yang belum join Telegram bisa join di link di deskripsi, ini free kalau teman-teman ingin dapatkan update secara cepat di bursa saham. Oke, itu aja, thank you teman-teman, kita jumpa lagi di video selanjutnya ya.